Bapak Pimpinan dan para anggota Dewan. Saya hanya ingin menyampaikan untuk membangun hak asasi manusia, terutama dari sebagai Kementerian HAM, adalah Kementerian Pembangunan Hak Asasi Manusia. Itu yang perlu harus tahu. Berbeda dengan Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia berdiri di atas landasan konstitusi internasional dan amanat Paris, prinsip Paris, yang mewajibkan semua negara harus membentuk hak asasi manusia agar memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan secara baik dan benar sesuai koridor HAM. Jadi Komisi Hak Asasi Manusia mengawasi pembangunan HAM. Saya sebagai pimpinan dan kementerian melaksanakan pembangunan HAM. Melaksanakan pembangunan HAM itu apa? Pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik dan non-fisik. Kami adalah pembangunan, maka kami mendorong akselerasi seluruh kebijakan mulai dari program sampai dengan pelaksanaan. Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor hak asasi manusia. Salah satu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan. Kami menerima pengaduan kasus, tidak mungkin kementerian akan melakukan proses karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan. Kami memahami posisi kami adalah lembaga eksekutif. Kita berlandaskan pada trias politika, maka kami tidak akan bisa mempengaruhi proses peradilan yudikatif. Kemudian ketika ditanya, itu Komisi Hak Asasi Manusia bisa. Dia adalah lembaga kuasi judisial. Lembaga kuasi judisial yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di peradilan. Amicus curiae, bukan amicus curiae, amicus curiae. Ya, dia bisa menjadi mitra peradilan. Berbeda dengan kami. Itu contoh yang saya sampaikan sebagai pembedah antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kami juga selain melakukan pembangunan hak asasi manusia, maka kami juga ikut mendorong agar seluruh kebijakan, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sandan, pangan, papan, bisa berjalan secara baik dan benar. Kami bukan pengawas, tapi kami adalah bagian yang ikut serta agar memberi masukan-masukan kepada seluruh sektor agar seluruh pembangunan berbasis pada nilai-nilai HAM. Adapun 3 tugas sesuai dengan Perserikatan Bangsa. Di preambul pertama itu menegaskan ada tugas utama pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah wajib menghormati hak asasi warga negara. Right to respect to respect ya on human right. Jadi pemerintah itu diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia. Siapa pemerintah? Yaitu kementerian. Siapa pemerintah? Yaitu kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Diwajibkan, obligation to respect. Jadi kami ini diberi kewajiban, Pak. Yang kedua, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Obligation to protect. Jadi yang memastikan adanya perlindungan HAM bagi semua warga negara Indonesia adalah kami. Yang ketiga adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia.
Ini bagian yang ketiga disampaikan oleh pimpinan Pak Willy Aditya yang memiliki naluri pikiran yang jauh dan memahami lebih luas seperti samudera persoalan hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan HAM adalah merupakan kewajiban pemerintah. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, baik itu pekerjaan-pekerjaan rutin pemerintah maupun juga pekerjaan-pekerjaan prioritas pemerintah. Oleh karena itulah, maka ketika orang bertanya, busung lapar, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Ketika orang tanya ada buta huruf, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Tidak pernah kalau ada busung lapar, mereka bertanya orang tuanya yang bertanggung jawab. Nggak ada pemerintah yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itulah, sebagai kementerian kami, sebagai bagian dari eksekutif pembantu presiden, sebagai kepala pemerintahan, maka kami akan memastikan agar seluruh kebijakan yang untuk kemaslahatan bangsa dan negara harus sampai kepada rakyat. Program-program unggulan yang dicanangkan oleh Presiden kita untuk 5 tahun ke depan. Kementerian Hak Asasi Manusia tentu akan berada di garis besar, garis depan, frontliner, agar supaya seluruh kebijakan sampai kepada ujung orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang layak mendapatkan, orang-orang yang berada di, sekalipun berada di ujung-ujung pembangunan atau ujung daripada pemerintahan. Saya itulah agak sedikit pengantar dan saya ingin sampaikan laporan singkat Bapak, Pak Pimpinan yang saya muliakan dan para anggota. Kami, sebagaimana saya sampaikan, saya dari staf juru parkir sampai menjadi menteri. Maka ketika saya sebagai menteri dilantik, hari itu juga saya pimpin rapat, Pak. Rapatnya bukan rapat mendengarkan masukan staf, Pak. Tapi saya menyusun organisasi langsung. Jadi tidak seperti biasa, dengar dulu unit ini apa, enggak. Saya langsung pimpin, langsung bikin, silakan mereka rancangan yang mereka siap, saya langsung susun, coret ini masukkan, coret ini masukkan, saya susun lagi masukkan ke atap. Jadi saya memang sebagai staf, itu pekerjaan saya. Maka sebelum kami ke Magelang, itu kurang lebih hampir 6 atau 7 kali ya kita pertemuan, dan bahan hampir 90% struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai, Pak. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak mau ingin agak membanggakan, tapi saya bangga dengan staf saya. Mungkin kementerian kami termasuk yang paling cepat. Hari ini kami sudah mendapatkan Kepres, peraturan presiden tentang kementerian. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan permen tentang HAM. Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik, Pak, di kementerian baru. Jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai 7 hari, Pak. Nanti kalau 100 hari setelah itu 101, nanti diam semua, Pak. Nggak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergensi dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya.
sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami. Dan adapun saya singkat saja, berdasarkan rancangan kami, Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, struktur organisasi sudah selesai. Menteri, wakil menteri, kami mendapatkan beberapa eselon 1. Nanti akan jadi partner kerja kita semua. Yaitu ada Inspektur Jenderal, eselon 1 kami dapat, Sekretaris Jenderal, kami dapat 2 Direktur Jenderal, yaitu Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Lalu syukur alhamdulillah Pak, Bapak bisa juga mengawasi di lapangan Pak. Tolong sebagai mitra kerja. Kami mendapatkan kantor wilayah Pak, setingkat eselon 2 Pak. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap Pak. Maksudnya siap melayani sebagai mitra. Kapan saja bisa memerintahkan pasukan saya tanpa tidak perlu komunikasi dengan kementerian, karena Bapak dengan kami kementerian adalah mitra yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya akan bentuk hampir semua provinsi kantor wilayah, dan struktur saya sudah siapkan Pak pimpinan. Lagi-lagi semuanya, mungkin kami ini, saya pertama dipanggil ke Kartanegara, orang pertama yang dipanggil. Orang pertama yang digebukin publik. Orang pertama yang diundang di DPR di sini. Orang pertama juga yang selesaikan struktur dan tatanan organisasi, termasuk struktur dan tatanan organisasi wilayah. Cocok. Jadi, cukup Pak Menteri? Saya kira cukup. Terus kemudian selanjutnya saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personil saya, yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Yang 188 ini untuk belanja pegawai 14 miliar Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk